Image cengeng, tokoh sedih, selalu berderai air mata yang melekat dalam dirinya karena peran-perannya dalam sinetron yang dimainkannya ternyata cukup mengganggu si cantik Marshanda. Untuk itulah, artis yang berseteru dengan Rampun Jabi, sosok yang pernah mendapat julukan si raja sinetron itu, menganggap perlu mencari image baru. Dia harus banting setir. Meski image itu didapatkan atas kesungguhannya memerankan apa saja dengan baik, Marshanda mengaku tetap gerah. Dia mengaku, selamat sore pemirsa, cek dan dicek pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air dan menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim liputan tayangan paling bergengsi ini. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Inneke Koesherawati tak gusar meski belum punya anak. Hasil pemeriksaan dokter menegaskan dia dan suaminya sehat. Marshanda lebih serius lagi membuktikan kemampuannya di jalur musik. Kali ini dia keluarkan album sekaligus jawaban dia bukan tokoh cengeng. Marini Zumarnis risih merayakan ulang tahun ke-29. Tapi ketika digabung dengan syukuran sunatan anaknya, dia mau saja. Persahabatan adalah investasi, kata Jeremy Thomas. Sementara Simple Plan kagum kepada penonton musik Indonesia. Inneke Koesherawati tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk segera punya anak. Tapi istri dari Fahmi Darmawansyah yang melangsungkan pernikahannya pada bulan April tahun 2004 lalu itu tetap merasa tenang karena keduanya dalam kondisi sehat. Dan secara medis mereka bisa memiliki anak. Bertemu dengan Inneke Koesherawati, mantan bintang film yang masih aktif sebagai bintang sinetron dan bintang iklan di tengah-tengah ibu-ibu bersama anak-anak mereka, sungguh menjadi pemandangan aneh. Tapi itulah pemandangan yang ada ketika hari Minggu sore, Inneke menghadiri sebuah acara keluarga di Bilangan, Jakarta Selatan. Wanita yang dinikahi Fahmi Darmawansyah April tahun lalu itu memang belum dikaruniai keturunan. Padahal artis cantik yang sudah sejak beberapa tahun belakangan ini memutuskan mengenakan jilbab itu sudah sangat merindukan kehadiran si kecil di tengah keluarganya. Sejak menikah, ia tidak pernah berniat untuk menunda memiliki anak. Bahkan Inneke dan suaminya sudah berkali-kali mendatangi dokter kandungan dan memeriksa kesehatan mereka. Hasil pemeriksaan dokter cukup membuat mereka tenang. Baik Inneke maupun Fahmi secara medis dinyatakan sehat dan memungkinkan untuk memiliki keturunan. Enggak sih, dari waktu habis nikah juga mau yang langsung cepat gitu kan. Cuma masalahnya ya itulah belum dikasih gitu aja. Karena kayak saya sama suami kita udah periksa ke dokter, alhamdulillah kita berdua sehat gitu kan. Ya udah, tinggal yang penting kita udah berusaha, udah berikhtiar, balik lagi semuanya ya tergantung sama Allah itu aja. Saya punya keponakan aja 9 dari saya sendiri, dari suami saya ada 13. Jadi rasanya masih ada hiburan, masih ada hiburan. Jadi nggak sama sekali saya bukan berarti saya sama sekali tidak memikirkan hal itu ya kan. Kepikiran sih ada, cuma saya nggak mau, saya berusaha untuk jangan sampai terlalu membebani pikiran saya lah. Saya takut nanti kalau saking membebaninya jadi semakin membuat saya stres gitu. Jadi saya santai aja. Meski demikian, Inneke membantah terlambatnya ia memiliki anak adalah akibat kesibukannya selama ini. Justru sejak mengundurkan diri dari layar lebar, dia merasa kegiatannya semakin berkurang. Apalagi dia semakin selektif memilih pekerjaan. Ia meyakini belum dikaruniai anak adalah karena belum dipercaya untuk memilikinya. Meski kadang secara tidak langsung, ia dan suaminya terlibat pembicaraan soal anak. Justru dia lebih banyak bersabar tuh dia ketimbang saya gitu. Mungkin karena saya perempuan kali ya. Jadi kalau ngeliat TV aja lucu ya tuh anak kecil. Suami saya juga gitu, cuma maksudnya dia lebih banyak pasrah, dia lebih banyak mengingatkan saya, udahlah gitu, urusan manusia, urusan nyawa, urusan Tuhan gitu kan, kita nggak bisa apa-apa gitu. Yang penting kita hanya bisa berusaha, berikhtiar yang benar. Ya selebihnya kita tawakal sama Allah, udah nggak ada jalan lain. Selain ada kehadiran banyak anak kecil di lingkungannya, kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa membuat Inneke tidak terlalu memikirkan kapan ia harus punya anak.
Kalaupun Tuhan nantinya sudah memberi anugerah dan Ineke kemudian punya anak, ia tak mempersoalkan apakah itu laki-laki atau perempuan. Apa aja kalau misalnya Allah ngasih keturunan, apa aja yang penting nanti keturunan itu menjadi anak yang soleh atau solehah, itu aja yang paling saya minta. Marshanda mau konsentrasi di jalur musik. Saksikan obrolan dengannya setelah kita merecek yang satu ini. Marshanda akhirnya memutuskan mau berkonsentrasi di jalur musik. Sebuah album disiapkan untuk menggebrak langkahnya. Dan Marshanda pun sudah siap tempur. Image cengeng, tokoh sedih, selalu berderai air mata yang melekat dalam dirinya karena peran-perannya dalam sinetron yang dimainkannya ternyata cukup mengganggu si cantik Marshanda. Untuk itulah, artis yang berseteru dengan Ram Punjabi, sosok yang pernah mendapat julukan si raja sinetron itu, menganggap perlu mencari image baru. Dia harus banting setir. Meski image itu didapatkan atas kesungguhannya memerankan apa saja dengan baik, Marshanda mengaku tetap gerah. Dia mengaku semua image itu bukanlah potret dirinya yang sesungguhnya. Marshanda ternyata sudah menemukan bentuk penolakan terhadap image itu. Dia berhasil mengungkapkannya lewat sebuah album rekaman musik berisi lagu-lagu pop alternatif bertajuk An Evening with Marshanda yang hari ini diluncurkan. Album ini menurutnya adalah sebuah bukti bahwa ia sebenarnya bukan perempuan cengeng. Marshanda mengungkapkan hal tersebut ketika Minggu 27 Maret lalu Cek dan Dicek menemuinya di studio Odyssey di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Tuh sama ini aku kan selalu image-nya yang lagunya yang melo-melo gitu dan kalau misalnya sinetron yang sedih-sedih gitu dan itu aku nggak mau, aku nggak suka dikasih apa ya image-nya kayak gitu. Jadi di album ini aku sekarang ngeluarin image aku tuh yang sebenarnya seperti apa ya ini gitu. Dalam pengerjaan album pertama setelah sebelumnya membawakan single Kisah Sedih di Hari Minggu, Marshanda menggandeng beberapa musisi yang terbilang kawakan. Tak kurang dari Kikan Coklat, Andi Rianto, Tohpati, Boris Flower, dan Dewik istri Pai, salah seorang personil band BIP, telah menciptakan lagu untuk Marshanda. Nama-nama ini dipilih karena ia tidak mau main-main dengan album pertama yang menurutnya akan cukup menentukan karirnya ke depan. Bahkan untuk mencapai target tersebut, wanita yang biasa disapa Caca ini mengaku ia sendiri cukup bekerja keras untuk menyelesaikan album ini. Aku tuh perfeksionis, pengen bener-bener semuanya jelas konsepnya gitu. Terus aku terlibat selalu di situ gitu, karena ini kan album aku kan gitu. Marshanda tergolong artis muda multi talenta. Selain hadir sebagai bintang sinetron handal, dia juga sudah membuktikan dirinya memiliki kemampuan menyanyi yang patut diperhitungkan. Single Kisah Sedih di Hari Minggu telah membuktikan itu. Ditambah lagi album An Evening with Marshanda yang sekarang akan menambah nilai pengukuhan Marshanda sebagai artis muda yang cukup tangguh mengimbangi akting lawan mainnya yang sudah senior seperti Meriam Bellina. Marshanda yang pernah gabung dengan trio Saka mengaku tidak pernah mengikuti sekolah atau kursus menyanyi. Namun talenta, hobi, dan latihan secara otodidak yang dijalani wanita yang masih sekolah di Lab School Kebayoran Jakarta Selatan ini membuatnya mampu berkarya maksimal. Menurut saya menarik aja gitu ngebikin satu karya. Saya ini sebenarnya orangnya suka nulis, terus suka bikin puisi. Terus belum lama ini saya mulai coba-coba bikin lagu gitu kan. Terus yang menariknya saya bilang untuk membuat karya kita sendiri dan kita jadiin satu lagu gitu. Apalagi kalau misalnya aku sendiri yang main alat musiknya gitu. Wah, keren banget. Liputan dari acara syukuran hitanan anak dan ulang tahun Marini Zumarnis kita ikuti setelah merecek yang berikut ini. Artis cantik Marini Zumarnis, ibu peri dalam sinetron Bidadari,
mengaku di usianya yang sudah hampir berkepala 3, sudah layak merasa malu membuat pesta ulang tahun. Makanya ketika usianya genap 29 tahun pada tanggal 24 Maret kemarin, dia akali dengan menyamakan waktu dengan sunatan anaknya Dava Wardana yang kini berusia 6 tahun. Syukuran pun dibuat tidak tepat pada tanggalnya, tapi tanggal 27 Maret, tepatnya hari Minggu lalu di T-Box Cafe, Jakarta Selatan. Selamatan itu sendiri dihadiri banyak teman-teman selebriti Marini. Secara eksklusif kepada Cek dan Dicek usai perayaan tersebut, Marini mengaku sebenarnya ia sudah lama ingin merayakan ulang tahun bertepatan dengan selamatan hitanan anaknya. Tadinya acara ini tuh saya nggak mau adain gitu loh, tapi karena berhubung orang tua, saudara gitu kan, biasanya kan kalau sunatan itu sayang ya, karena setahun seumur hidup sekali gitu. Jadi ya udah deh.